Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Kemarin kita membahas bagaimana ada kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di rumah sakit. Langkah pertama untuk mengenali suatu pelanggaran hak asasi manusia adalah identifikasi teknis. Apa itu kelaparan? Balik, kelaparan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan kalori, lemak, karbohidrat, atau protein. Tahunya dari mana? Gampang, dihitung. Kalau pasien tidak sakit berat, pasien hanya butuh 25 kilokalori (kal) per kilogram berat badan per hari. Jadi rata-rata kalau beratnya 70 kilo ya butuhnya sekitar 1750 kilokalori per hari. Dan kalau sakit berat dia butuh 30 kilokalori per hari atau sekitar kalau berat badannya 70 kilogram 30 kali 70, 2100 kilokalori per hari. Nah, ini kebutuhan dasar pasien yang harus dipenuhi rumah sakit. Ini sudah masuk dalam pembiayaan ketika rawat inap. Kalori ini sudah dihitung. Berapa kebutuhan protein? Kebutuhan protein itu rata-rata 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau pasiennya sakit berat atau butuh protein yang lebih, contohnya sakit liver, itu sampai 1,2 atau 1,3 per kilogram berat badan per hari. Nah, kenapa saya kasih tahu kalian ini? Karena kalau rumah sakit menyediakan kalori atau menyediakan makanan yang di bawah kalori ini, pengabaian medis. Karena nutrisi kan masuk dalam pengobatan. Anak SD aja tahu orang kurang makan bisa mati. Kenapa rumah sakit nggak tahu? Berarti kan disengaja gitu loh. Ini bukan kok, udahlah, nggak usah ngomong kompetensi dasar lah, nggak usah ngomong yang ribet-ribet, karena tidak butuh pendidikan yang tinggi untuk mengetahui bahwa yang kita berikan itu salah dalam hal makanan. Katakan pasien dengan berat 70 kilo membutuhkan 1750 kilokalori per hari. Kebutuhan proteinnya 70 gram per hari, sama kayak yang tadi saya jelaskan. Diberikan makanan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri bahwa ada telur dadar, saya pakai telurnya setengah, ada potongan tempe, ya kita bilang aja 50 gram, terus ada sup di situ, kemungkinan isinya dada ayam. Saya ini udah charity of interpretation loh, itu bisa aja tahu saya lihat, tapi ternyata tahu dia isi, saya bilang dada ayam. Dan itu 200 gram bubur, tapi mungkin nasi tim. Saya berpikiran positif, saya bilang itu nasi biasa. Jadi jangan kalian pikir saya menjelek-jelekan menu makan di rumah sakit. Ini saya hitungnya sudah sangat dermawan dengan pikiran positive thinking. Dan setelah dihitung pun dengan positive thinking, ternyata pasien itu kekurangan protein. Dia masih butuh 70 gram. Ternyata makan siang dan makan malamnya totalnya hanya 64 gram. Dan kalorinya total hanya 1000 kilokalori ketika dia butuh 1750. Nah dokter, makan pagi dan makan snacknya gimana? Dokter kan harus hitung juga. Saya sengaja nggak hitung itu. Itu akan jadi blunder kalau saya hitung. Asumsi saya adalah kalori snack harusnya tidak bermakna karena itu snack. Iya nggak ya, kalau kalori snack bermakna kan bukan snack namanya, jadi makanan pendamping. Dan asumsi saya adalah bahwa makan pagi jumlah kalorinya tidak lebih besar dari 1/3 total kalori. Jadi kalau makan malam dan makan siang total kalorinya di bawah 2/3, saya cukup yakin dan saya yakin pasien mengalami kekurangan gizi di rumah sakit. Nah, kalian lihat lagi,
Ini nggak tahu di rumah sakit mana, saya dapatnya dari internet. Tapi dapat apel dia. Tapi meskipun dia dapat apel, kalau kalian lihat baik-baik, dagingnya dikit. Ayam suwir. Jadi dia dapat 200 gram nasi. Yang ini nasi, bukan bubuk. Jadi beneran saya hitung 200 gram nasi. Ayam suwirnya itu sekitar 30 gram dada ayam. Lalu dia dapat tahu, potongan tahu dikit di samping ayam suwir, sekitar 10 gram. Lalu dia dikasih apel. Kalau di total kalorinya dia, itu hanya 786 kalori. Makan malam dan makan siang. Supaya gizi ini orang terpenuhi. Supaya dia nggak kelaparan di rumah sakit. Makan makan paginya harus sama banyak kayak kombinasi makan malam dan makan siang. Dan kenyang nasi. Karena proteinnya cuma 34 gram. Jadi dia malnutrisi protein juga. Dan ini makanan disediakan oleh rumah sakit gitu loh. Kan lucu. Mending yang tadi. Yang tadi kan total makan siang, makan malam 1.000. Ya, mepet-mepet, kelaparan dikit lah. Masih kelaparan, masih salah. Tapi kan ya, kelaparan dikit lah. Kalau ini yang nomor 2 ini kan kelaparannya fatal. Masa butuh 1.750 makan siang sama makan malam paling banter 800. Bagaimana caranya nutrisinya terpenuhi? Kalau dia sakit berat dikasih ini kan mati. Mati kenapa? Kelaparan. Anak SD aja tahu nggak makan mati kok. Yang ketiga, nah ini kita bahas lagi yang ketiga. Yang ini kan lebih lihat tuh nasi tim, wah. Karena kan ada hoax bahwa kalau sakit tuh makan yang lunak-lunak, ya ikutin aja. Yang penting kalori terpenuhi. Nah ini kan yang lebih bagus. Kalian lihat bahwa dia pakai 150 gram nasi, dia ada kasih sekitar 20 gram kentang, dia ada kasih 30 gram telur dadar. Kalian bisa lihat telur dadar kecil tuh di samping kue coklat. Dia ada kasih 30 gram kue coklat, 1 apel, 1 pisang. Semua kita hitung. Dan kalorinya terpenuhi. Ini kemungkinan tidak kurang kalori. Terus kurang apa? Tuh proteinnya. Cuma 41,98 gram. Cuma 42. Malnutrisi protein makanannya. Protein mahal. Kejar kalori gampang. Protein mahal. Dan kan kurang protein di rumah sakit. Yang memalukan nggak? Gitu loh. Bukannya sudah banyak expert di sana, sudah banyak dokter yang jauh lebih pintar dari saya. Kok masih bisa pasien kekurangan protein di rumah sakit? Bisa, pembiayaannya nggak cukup. Kalian bisa coba hitung sendiri, bukan ngasih PR ya, tapi ya kayak gini loh. Gambar selanjutnya. Itu mau berapa gizinya? Saya nggak hitung, sok tahu aja, capek ngitung udah 3 tabel. Itu kayaknya malnutrisi juga 2 ini, apalagi yang terakhir ini. Pasiennya disuruh minum sop lemak, nasi, itu nggak tahu daging berapa, cuma 20 gram, tambah telur dadar. Pasti malnutrisi. Dan itu makanan rumah sakit. Saya ngambil di internet, ngambil di Google itu ya, Google-nya kata kuncinya menu makanan rumah sakit. Dan keluar gambar-gambar kayak gini. Saya nggak tahu rumah sakit mana. Tapi ini memalukan gitu lah, kalau dari segi gizi. Dan ini melanggar HAM artikel 25 tadi. Rumah sakit gagal menyediakan makanan bergizi. Padahal kalau di poliklinik kan kita bilang apa? Ibu pulang makan makanan bergizi. Pada prakteknya, makan buat orang yang rawat inap. Mana yang lebih bergizi coba? Ini kamu dirawat di rumah sakit gitulah umpamanya. Sakit apapun lah yang tidak terminal. Kamu makan yang di sebelah sini atau makan McD? Gampang kita itu melabel makanan junk food gitu kan. Kalau kamu nanya ke dokter, "Dok, boleh nggak saya makan McD sering-sering?" Nggak boleh, nggak sehat, junk food. Masuk ke rumah sakit, kalori sama protein di bawah junk food. Kan memalukan. Jadi ya janganlah kita melabel suatu makanan junk food. Memang tidak sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Tapi jauh lebih tidak sehat ternyata banyak menu makanan di rumah sakit. Sama-sama nggak ada seratnya. Kalian lihat 5 tampilan gambar yang tadi saya tampilkan. Ada nggak yang punya serat di sana? Nggak ada. Sayur mana? Serius, sayur mana? Kita kan sama-sama lihat gambarnya. Nggak ada sayur. Sayur di rumah sakit segini, paling banyak 30 gram kurang. Mikronutrien. Mikronutriennya dapat dari mana? Kacang-kacangan ada.
Olahan kacang ada? Nggak ada. Olahan daging, olahan hati, olahan produk hewani mana? Minimal. Berarti kan benar dong bahwa produk sayur nggak ada, olahan sayur nggak ada, olahan hewani nggak ada, mikronutriennya nggak dapat. Di produk-produk makanan rumah sakit yang menu tadi yang kita bahas. Minimal junk food itu ngasih protein cukup, lemak cukup, karbohidrat cukup. Nah, di sisi satunya, menu rumah sakit, mikronutrien nggak cukup. Protein kurang, kalori kurang. Yang lemak kan tinggal masuk di gorengan. Gampang, murah. Tapi, saya mengucapkan ini, maksud saya supaya tidak kita bilang junk food itu jelek. Memang tidak sehat, tapi banyak kok yang lebih nggak sehat daripada junk food. Banyak yang lebih nggak sehat. Saya nggak membenarkan bahwa makan junk food sehari-hari hidupmu sehat. Enggak. Tapi pengabaian nutrisi di Indonesia di rumah sakit lebih serius daripada masalah junk food. Bahkan kalau pasien nafsu makannya baik, pasien nggak bisa minta nambah kan? Pernah nggak pasien minta nambah di rumah sakit dikasih? Ya 1-2 kasus ada, tapi itu nggak masuk di protokol. Kalau yang makanan ditaruh di meja, ya kamu makan sampai habis, selesai gitu. Sehingga ya asumsi saya banyak pasien yang mengikuti tradisi tersebut dan kekurangan nutrisi di rumah sakit. Bahkan kalau dia jajan di luar, kalorinya terpenuhi, proteinnya tetap tidak terpenuhi karena jajanan di luar jarang mengandung protein. Kecuali dia makan besar di luar pengawasan rumah sakit. Ya itu salah juga, karena kan rumah sakit harusnya mengawasi gizi pasien. Ya, jadi agaknya Dr. Leo yang seperti saya bilang di video pertama kemarin ya, Dr. Leo itu munafik. Saya hanya bilang pasien makan yang bergizi, makan yang sehat selama dia nggak rawat inap di tempat saya. Karena kalau dia rawat inap di tempat saya, bayarnya paket. Kalau saya kasih dia makan yang bergizi, rugi Pak. Saya ya harus, kalau dia nginap di tempat saya, ya dia harus saya kasih makanan ya mepet-mepet kalori, kurang protein. Dan terjadilah pelanggaran hak asasi artikel 25. Ketersediaan makanan yang tidak mencukupi. Saya bilang Dr. Leo ini munafik. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada pasiennya yang kelaparan atau kondisi pasien yang kurang nutrisi ini tidak mungkin tidak sengaja. Nah, istilahnya gini, seumpamanya pemadam kebakaran itu datang ke rumahmu yang terbakar. Mereka padamkan sebagian besar api. Lalu ada api di ruang tamu, mereka biarkan mereka tinggal. Lalu rumahmu terbakar habis. Kamu kan nggak bisa bilang pemadam kebakarannya itu tidak sengaja meninggalkan api di ruang tamu. Sesuatu yang bahkan bukan pemadam kebakaran itu bisa lihat. Tanpa hal-hal yang canggih, peralatan yang canggih, kita bisa lihat ada api di ruang tamu. Kenapa kamu tinggalkan? Berarti apa? Mereka sengaja meninggalkan api di ruang tamu. Itu loh bedanya di suatu kontrak sosial kita bersama expert. Saya bukan expert di banyak bidang, jelas. Saya bukan ahli hukum. Saya bukan ahli pemadam kebakaran. Saya bukan ahli profesi lain, ahli masak. Tapi ada satu yang saya harapkan dari profesi-profesi tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya berharap mereka tidak melakukan kesalahan yang mendasar, yang bahkan saya yang bukan expert bisa lihat gitu. Sama kan gitu loh. Pasien ketika dirawat inap di rumah sakit mengharapkan tidak terjadi suatu kesalahan yang sangat mendasar gitu. Ya nutrisi ini mendasar. Masa punya rumah sakit ngasih makan orang salah? Dan bukan cuma salah fatal, salah di mana kurang protein dan kurang kalori yang bisa dihitung dengan Google. Jelas, kecurigaannya adalah kesengajaan. Apalagi kalau sistem pembayaran rawat inapnya paket, di mana makin murah makanan, makin besar profit. Ya iya dong, jadi muncul motif di sana. Nah, ini menjadi sangat berbahaya. Dan tampaknya ya benar, Dr. Leo ya, kalau kamu datang ke poliklinik, saya akan bilang kamu makan yang bergizi. Kenapa? Karena kamu yang bayar gizinya. Tapi begitu kamu rawat inap ke saya, ya gizimu seadanya, karena saya yang bayar gizinya. Ya, membiarkan orang mati kelaparan itu bukan munafik, kayaknya nggak cocok katanya itu. Ya, karena kan kalau munafik itu cuma bilang A, melakukan B. Ya. Tapi kalau orang sakit, dibiarkan kelaparan itu ya psikopat ya.
Psikopat ya karena tidak peduli dengan penderitaan sesama manusia. Dalam video saya tentang dokter palsu, Dokter Susanto, saya membahas bagaimana pasien itu dipandang sebagai komoditas, bukan konsumen. Karena bukan mereka yang bayar, dan yang bayar tidak mau tahu kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak. Karena mereka komoditas. Karena kaum pasien-pasien kayak gini itu komoditas. Mereka nggak punya hak. Komoditas itu barang. Nggak punya hak. Saya tidak mengatakan mereka bukan manusia. Barang dalam arti mereka itu objek. Nah, kata yang lebih tepat. Bukan barang. Objek. Mereka adalah komoditas. Mereka bukan subjek layanan kesehatan. Mereka adalah objek layanan kesehatan. Objek. Nggak punya hak. Nggak punya hak minta ganti terapi. Nggak punya hak minta terapi yang lebih baik. Termasuk terapi nutrisi. Ingat, kamu objek, komoditas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.